Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Shaolin Soccer yang rilis di tahun 2001. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Saat itu hendak berlangsung pertandingan sepak bola nasional, yang mana match tersebut merupakan laga penentuan hidup dan matinya sebuah klub. Akan tetapi, di situ terlihat seorang pemain sedang melakukan transaksi gelap dengan rekan timnya sendiri. Kedua pemain tadi bernama Fung serta Hung. Setelah kesepakatan tercapai, Fung dengan sengaja mengagalkan peluang kemenangan tim, yang memicu kemarahan supporter hingga berakibat fatal bagi dirinya. "20 tahun kemudian berlalu tanpa terasa. Selama itu juga Hung sukses mengambil alih predikat pemain terbaik dari Fung. Dan tepat di hari ini, mereka berdua kembali bertemu di usia yang tak muda lagi, alias udah tua banget ya guys ya. Betapa syoknya dia ketika baru mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, di mana ternyata Hung lah yang telah merencanakan insiden cacat pada waktu itu, membuat Fung sangat menyesal akan keputusan dia sedari awal. 唔使人係要面對現實㗎嘛。叫我打假波線我攤腰，如果唔係我今。 Setelah mengetahui segala kebenarannya, kini Fung sangatlah frustasi dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Di tengah perjalanan, matanya sempat melirik ke arah layar lebar pinggir jalan yang kebetulan sedang menyiarkan sebuah pertandingan sepak bola secara live. Namun di sela-sela hal tersebut, ada seorang pemuda yang mengkritik pertandingan itu dengan mengatakan bahwa bukan begitu cara menendang yang benar. Merasa penasaran, ia pun coba melakukan sedikit debat di sana. 講咩話？應該係點？ Oh iya, pemuda tadi bernama Sing. Habis itu, Sing memperkenalkan diri di hadapan Fung, yang mana dirinya merupakan lulusan From Academy Shaolin. Ia bahkan dijuluki si kaki besi. Mendengar cerita itu, Fung hanya tersenyum sembari tak percaya akan tahayul yang diceritakan oleh Sing. Next, ia menyebarkan kartu nama kepada para warga yang melintas, walau terus ditolak mentah-mentah, but it's okay. Di akhir pertemuan mereka, Sing memperlihatkan sedikit kemampuan menendangnya. 跛咩啊跛？跛你老母啊！跛啊！對唔住，係啊，我係跛啊！你吹！ Tak lama kemudian, ia kena tegur oleh seorang petugas keamanan akibat menaruh barang rongsokan miliknya di depan toko. Di tengah jalan ada orang yang meminta bantuan kepadanya mengangkat sebuah lemari es atau kulkas. Sing pun dengan senang hati membantu, walau menggunakan cara yang cukup ekstrim. Sibanya di lokasi, ia lalu menimbang barang rongsokan yang telah terkumpul dalam seharian ini guna mendapat sejumlah uang. Selanjutnya, guna mengisi kekosongan perut yang sudah cukup membuas, ia lalu berjalan menghampiri sebuah toko roti untuk membeli beberapa potong. Namun di sela-sela itu, Sing seketika takjub banget ketika melihat si pembuat roti mantau yang menggunakan teknik kungfu dalam pembuatannya. Ia bernama Mui. Dikarenakan tak memiliki cukup uang untuk membayar 2 potong roti yang dimakannya tadi, Sing dengan terpaksa harus menjaminkan sepasang sepatu dia untuk itu. 所以話真係一分錢一分貨。遠，馒头5毛钱一个。我呢雙名貴波鞋遠價。 Besoknya, Fung senang menikmati buangan kecil di sisi samping jalan tembok. Walau ada orang yang melihat, ia sama sekali tak peduli dan tetap cuek aja.
Next melihat botol kaleng berisikan kartu nama Sing tertancap di tembok, yang mana kaleng tersebut merupakan kaleng bekas tendang Sing kala itu, sewaktu mereka berdua ketemu tanpa sengaja. Menyadari kegilaan tersebut, membuat ia begitu tak percaya akan feelingnya yang tak mampu mencerna dengan logik. Sehabis tembok runtuh tanpa disengaja sedikit pun, di depan matanya sudah terlihat Sing yang dikepung oleh sekelompok orang tak dikenal. Saat diserang, ia tentu saja tak tinggal diam. Bahkan katanya ia tidak sedang berkelahi, melainkan hanya bermain bola santuy aja. Melihat kemustahilan duniawi terjadi tepat di depan mata kepala dia sendiri, Fung cuma bisa terpaku sembari nganga ya guys ya. Setelah perkelahian tadi, ia pun bergegas menghampiri Sing yang sedang beristirahat sejenak, sehabis berolahraga dikit di scene sebelumnya, guna mengecek kaki legendaris yang dia miliki itu. Betapa terkejut tapi percayanya Fung ketika melihat dari dekat kaki Sing, tak ada bekas luka ataupun memar sedikit pun. Di situ ia lalu mengeluarkan gagasan ide, bahwasanya keahlian kungfu mungkin saja bisa digunakan dalam permainan bola. Mendengar ide tersebut, Sing begitu bersemangat. 有得諗，我唔單止係個跛佬，我仲有當年叱咤哇，好計喎！點解我一路諗唔到？咩住咁你又話有得諗？諗嘢咁你都。 Akan tetapi walaupun demikian, Sing tentu membutuhkan sepatu terlebih dahulu untuk itu. Ia lalu mendatangi si pembuat roti mantau yaitu Mui, guna meminta kembali sepatu miliknya yang sempat digadaikan pada waktu itu. Di awal sebenarnya Mui telah mengatakan tegas bahwa sepatu tersebut sudah dibuang. Namun nyatanya, Mui hanya melakukan sedikit prank, kemudian memberi sepatu Sing yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga nampak cukup kece. 破的鞋没了，补好的有一双，你要不要？扔掉了。当然了，那个，喂， Habis itu, rencana selanjutnya mengajak satu persatu para mantan seperguruan Shaolin ia dulu, guna dimasukkan ke dalam tim sepak bolanya nanti. Berawal mengajak si kepala besi sebagai striker, si tangan kosong untuk kiper, baju besi sebagai defender, si tubuh ringan mengisi gelandang, dan terakhir si kaki berkait untuk pertahanan. Tapi walau Sing dan Fung telah mencoba segala cara dalam memikat minat mereka semua, tetap saja tak membuahkan hasil, alias percuma. 我哋成日失控。阿成啊，點解我生得咁靚仔？係咩？不過前排我成你兩個粉腸。 Sementara di waktu yang sama, mulai sadar diri bahwa kehidupan masing-masing dari mereka sama sekali tak ada yang berfungsi dengan baik. Mereka pun sempat kembali meratapi nasib mendesak tersebut. Hingga saat Sing dan Fung sudah sedikit pasrah akan keadaan ini, tiba-tiba satu persatu dari mereka terus berdatangan from arah berbeda. Di situ akhirnya mereka pun memutuskan bergabung dalam tim sepak bola Shaolin yang hendak dibangun sedari awal oleh Fung. Kini latihan perdana tim akan segera dimulai. Akan tetapi akibat Sing dengan begitu semangat, seketika mengambil bola lalu menendangnya ke arah atas langit-langit. Bola tersebut tak kunjung turun dalam waktu cukup lama. Alhasil, mereka semua masih sempat mengurus masalah pribadi masing-masing, sembari menunggu bola tadi turun ke daratan. Saat bola itu pun baru turun, mereka masih saja berebut, mengerumuni bola tanpa ada kejelasan. 明白晒，踢波啊！點啦？咁咪係咯。 Muak melihat fenomena itu, Fung lalu memarahi mereka semua. Next memberi arahan dasar tentang bagaimana cara yang paling benar dalam bermain. Lihatlah betapa lucu dan menggemaskan setiap tingkah laku mereka ketika sedang asik berlatih sepak bola. Sementara itu, ia memisahkan latihan Sing dari rombongan dengan alasan tertentu. Yang mana,
Sing diminta untuk berlatih dalam mengontrol damage tendangan dia, agar supaya tak sering offside ataupun berlebihan. 嗱，你咁嘅假動作咧，可以再假呢啲，再假呢啲，接落嚟配唔配得起啊？配唔起？咁咪係咯。 Dalam beberapa hari kemudian, latihan keras mereka selama ini mulai terlihat sedikit demi sedikit, walau sungguh tak banyak ya guys ya. Oh ya, tak ketinggalan pula Sing, yang kini mulai bisa mengontrol power dan akurasi tendangan dia. Saat semua melihat keahlian tersebut, mereka lalu menyimpulkan bahwasanya Sing bisa memenangkan pertandingan sepak bola seorang diri. Mendengar statement tadi, Fung kemudian berkata, menjelaskan tentang permainan sepak bola itu adalah tim, bukan solo. 佢一個人踢晒得啦。話一個人可以踢得晒嘅。 Guna membuktikan hasil latihan superpower mereka dalam beberapa waktu terakhir, tepat di hari ini tim Shaolin hendak melakukan laga uji nyali dengan salah satu tim amatiran daerah situ. Akan tetapi di sela-sela perkenalan pemain, salah seorang from tim lawan sempat menjatuhkan beberapa barang aneh dari dalam pakaiannya dengan alasan bahwa benda-benda tersebut merupakan peralatan kerja di pagi hari. 攞嚟上螺絲用係好合邏輯。得啦得啦，你哋球隊嘅作風喺正如我頭先所講啦，呢只係虛名嚟啫，就好似浮雲。 Laga uji coba pun sedang berlangsung dengan seksama. Di awal sama sekali tak ada yang aneh di sana. Semua berjalan lancar sebagaimana normalnya permainan sepak bola. Namun ketika Sing hendak menunjukkan aksi keahlian menendang dia, disitulah war sesungguhnya dimulai. Akibat tak sanggup lagi, si kepala besi lalu memutuskan untuk menyerah, dan hal itu sempat membuat mereka semua merasa malu banget di hadapan tim lawan, terkhusus pada diri sendiri. Namun di waktu bersamaan, dikarenakan adrenalin masing-masing dari mereka telah sangat terpicu secara keseluruhan, alam pun merasa sedih dan seketika mengembalikan keahlian kungfu mereka semua. Lihat betapa hebat dan jagonya para anggota tim Shaolin ketika itu. Kemampuan sangat di luar nalar, alias tak masuk logika manusia normal. Habis itu, semuanya saling mengucap kata terima kasih satu sama lain. Berpindah scene, di mana Hung sekarang ini sedang sibuk memantau perkembangan para pemainnya yang dijuluki sebagai tim siluman. Mengapa demikian? Karena seluruh pemainnya itu telah disuntikan obat bius yang berfungsi sebagai bahan penguat fisik. Tak lama ada telepon yang memberitahu informasi tentang keinginan Fung mendaftarkan timnya ke dalam kompetisi sepak bola nasional. Penasaran akan hal tersebut, ia pun coba mengecek secara langsung untuk itu. 邊個話？我話有權，你先有權，明唔明？乜你又喺度啊？洪哥佢 Setelah sukses menyelesaikan segala administrasi pendaftaran, berkat bantuan langsung from Hung, tim sama sekali tak dibebani biaya sepeser pun alias free. Besoknya pertandingan awal mereka akan dilaksanakan. Ketika sedang coba memberi sapaan hangat ke para pendukung, ternyata orang-orang di tribun itu bukanlah supporter, melainkan hanyalah tukang bersih-bersih saja. 個場咁細仲空溜溜，你又話？外圍賽係咁㗎啦。 Dari segi penampilan, para pemain tim Shaolin sangatlah jauh dari kata meyakinkan. Bahkan sesaat sebelum laga babak pertama dimulai, mereka semua cuma menjadi bahan tertawaan tim lawan. Akan tetapi, semua itu berbanding terbalik dengan performanya di tengah lapangan hijau. Mengapa begitu? Karena saat sang wasit meniup peluit babak pertama, tak butuh waktu lama alias sedikit banget, Sing telah berhasil mencetak gol, disertai pembantaian yang tiada henti. 幻覺嚟嘅啫，睇嚟我哋山西。唔好咁，又做咩啫你？ Hari demi hari berlalu,
Laga demi laga pun terus mereka lakoni dengan hasil sempurna 100%. Lihatlah betapa keren step aksi-aksi mereka semua ketika itu. Sungguh luar biasa dan di luar nalar. Tapi keren ya guys ya. Dikarenakan penampilan tim Shaolin yang begitu apik, pihak media dan sponsor mulai saling berdatangan. Oh iya, tak lupa pula, paling the best from salah satu brand sepatu ternama di dunia, yaitu Puma. Next memperlihatkan kalian masing-masing di hadapan reporter. Singkat ceritanya, setelah sukses mengalahkan berbagai macam tim yang juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi liga, kini mereka hendak melakoni laga final melawan tim Hung yang dijuluki sebagai tim siluman. Saat kedua kesebelasan memasuki lapangan, gemuruh para penonton di tribun stadion tak pernah stop terdengar di telinga. Sementara Shin dan kawan-kawan terus menyapa para penonton yang ada, tim siluman malah stay in cool aja. Beberapa waktu kemudian, babak pertama pun akan segera dimulai. Para pemain tim siluman seketika mengikuti gestur teknik bola racing. Sehabis berhasil melewati nyaris seluruh pemain lawan, ia lalu mendapat peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi, nyatanya kiper tim siluman memiliki keahlian hebat dalam hal menghalau tendangan dia. Walau telah diberi 3 kali percobaan by one langsung, tetap saja Sing tak mampu cetak 1 gol pun. Ternyata, misi Hung di final kali ini bukan hanya sekedar memenangkan pertandingan secara normal saja, melainkan dengan mencederai semua pemain tim Shaolin hingga habis, and lost deh. Lihat betapa sadisnya tim siluman ketika hendak melaksanakan misi tersebut, bahkan hingga membuat si tangan kosong dan baju besi, sampai harus meninggalkan lapangan pertandingan untuk itu, akibat fisik yang tak mampu bersaing lagi. Saat pemain pengganti sudah habis untuk mengisi kekosongan tim Shaolin, wasit pun berencana untuk mengakhiri pertandingan dengan hasil kemenangan bagi tim siluman. Namun di waktu yang sama, Mui tiba-tiba hadir dan ingin mengisi kekosongan tersebut. Walaupun di awal ia sempat sangat diragukan, tapi di akhir nyatanya Mui sukses menghalau tendangan pemain tim lawan, kemudian mengirim umpan manja ke Sing dan boom, gol. Pada akhirnya tim Shaolin berhak mengangkat trofi bergengsi itu ya guys ya. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Shaolin Soccer. Seperti biasa jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.